Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajana News, informasi berita Malang Raya terkini. Bersama saya Enjina Maharani dan inilah headline berita hari ini. Wali Malang sebut pembukaan jalan berlandaskan putusan pengadilan. Kota Malang jawara Kejurprov renang junior. Berita pertama hari ini, pemirsa, rencana uji coba pembukaan akses jalan terusan Gria Santa sebagai jalan umum tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menyatakan hingga kini belum terdapat putusan kasasi yang mengubah atau membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Hal ini disampaikan saat ditemui oleh Gajana TV pada Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut Ali, pembukaan akses jalan tembus Soekarno-Hatta Candi Panggung telah memiliki landasan hukum yang sah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang tetap menjalankan kebijakan sesuai putusan pengadilan yang menyatakan jalan tersebut dapat difungsikan sebagai jalan umum. Terkait upaya kasasi yang diajukan oleh sejumlah warga, Ali menegaskan bahwa proses tersebut merupakan kewenangan lembaga peradilan dan bukan pemerintah kota. Selama belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap, untuk mengubah atau membatalkan putusan sebelumnya, Pemkot tetap berkewajiban melaksanakan ketentuan yang berlaku. Sebelum menetapkan uji coba pembukaan akses jalan, pemerintah kota telah melakukan kajian terhadap seluruh tahapan proses hukum yang ditempuh warga, mulai dari pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi. Menanggapi penutupan akses jalan oleh warga perumahan Gria Santa, Ali menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan landasan hukum yang saat ini menjadi acuan pemerintah kota. Jadi semua hal yang kita lakukan berpedoman pada aturan legal standingnya apa, dan sebelum kita melakukan uji coba percobaan kan sudah ada proses hukum yang sudah dilakukan dari warga ke PN sampai kemudian keputusan PT juga ada. Kabarnya penolakan itu karena ada proses hukum yang belum selesai, artinya ada proses kasasi, tapi sampai sekarang kan belum ada dari pengadilan untuk memanggil atau meminta pemerintah Kota Malang untuk menjelaskan misalnya. Sehingga yaitu bagian keputusan akhir dari pengadilan tinggi yang membolehkan, bukan memenangkan karena ini dengan masyarakat, membolehkan menjadikan jalan di perumahan Gria Santa itu sebagai jalan umum. Itu menjadi pedoman kami, sehingga itu yang kami lakukan. Soal nanti penolakan kan nanti kita komunikasikan dengan warga, tapi kami bersandar pada aturan yang sudah ada. Nggak mungkin kemudian kami ini menjalankan kebijakan tanpa pedoman dari aturan yang ada, yang sampai hari ini sudah kita kaji secara hukumnya bahwa itu adalah hak dari pemerintah Kota Malang untuk menggunakan itu digunakan menjadi jalan umum yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yaitu nanti ini di luar bahwa ini berkenaan dengan aturan apa tidak, nanti kita komunikasikan, ya tanggung jawab kami mengkomunikasikan dengan warga atau masyarakat yang ada di perumahan Gria Santa. Tentu pendekatan-pendekatan misalnya pengen ketemu Pak Wali Kota ataukah nanti ketemu saya, nanti kita akan lakukan itu untuk menjembatani apakah ada komunikasi yang terputus ataukah hal-hal yang ingin disampaikan secara langsung kepada kami gitu. Tapi ya sementara ini kan pedomannya pada aturan yang ada bahwa secara hukum jalan itu sudah boleh dilalui oleh masyarakat. Iya, kalau ini tidak ada penolakan tentu langsung tanpa menggunakan kata uji coba gitu. Karena sudah masuk di RT/RW kita dan aturan-aturan pedoman, misalnya ada warga yang menolak melakukan upaya hukum, ternyata keputusan sudah keluar. Itu yang kemudian menjadikan keberanian dari pemerintah Kota Malang untuk melakukan uji coba. Meski demikian, Pemkot tetap mengutamakan pendekatan dialog dan komunikasi untuk menjadi penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah Kota Malang juga membuka kesempatan bagi warga yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wali kota maupun wakil wali kota. Namun setiap kebijakan yang diambil tetap harus berlandaskan peraturan perundang-undangan dan putusan hukum yang berlaku. Dari Kota Malang, Angel melaporkan.
Berita selanjutnya, Kota Malang berhasil menjadi juara umum pada kejuaraan Provinsi Renang Junior Piala Gubernur Jawa Timur tahun 2026. Dalam ajang yang digelar di kolam renang Gajayana ini, kontingen tuan rumah sukses meraih total 29 medali dan mengungguli seluruh daerah peserta. Persaingan ketat tersaji dalam kejuaraan Provinsi Renang Junior Piala Gubernur Jawa Timur 2026 yang berlangsung di kolam renang Gajayana, Kota Malang. Ratusan atlet renang junior terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur turut ambil bagian untuk memperebutkan gelar juara serta menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Berstatus sebagai tuan rumah, kontingen Kota Malang mampu tampil konsisten di berbagai nomor perlombaan. Hasilnya, Kota Malang berhasil keluar sebagai juara umum dengan mengoleksi 15 medali emas, 8 medali perak, dan 6 medali perunggu. Total 29 medali tersebut menjadi hasil terbaik di antara seluruh kontingen peserta. Kota Malang berhasil meninggalkan Kabupaten Bangkalan yang meraih 6 medali emas, 6 perak, dan 6 perunggu. Sementara Kabupaten Pasuruan berada di posisi berikutnya dengan raihan 5 medali emas, 9 perak, dan 6 perunggu. Prestasi ini mendapat apresiasi dari Ketua Pemprov Akuatik Indonesia Jawa Timur, Dewanti Rumpoko. Menurutnya, kompetisi yang berlangsung ketat dan berkualitas menjadi sarana penting untuk melahirkan atlet renang junior yang berprestasi dan siap bersaing di level yang lebih tinggi. Dewanti menambahkan kejuaraan ini juga memberikan kesempatan bagi klub-klub renang di berbagai daerah untuk menguji hasil pembinaan atlet muda. Provinsi Renang Junior adalah satu program yang intinya untuk menyemangati renang junior pemula untuk bisa dijadikan bibit unggul yang nanti akan dibina dan kemudian dijadikan atlet yang profesional. Pembinaan ini supaya dari awal terus berkelanjutan sampai dia mencapai tingkat yang profesional. Begini, jadi di setiap klub itu kan ada murid-murid renang yang pemula dari umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, ketika akan bertanding di kejuaraan provinsi yang umum, itu mereka akan lama sekali waktunya untuk bisa mencapai agar supaya bisa menyemangati dan atau tidak bosan, orang tua juga bersemangat. Kami membuat kejuaraan renang junior ini agar supaya lebih muda lagi usianya itu bisa kemudian mengikuti kejuaraan ini. Melalui kompetisi yang berkelanjutan, para perenang diharapkan semakin siap dari segi teknik, kemampuan bertanding, serta memiliki mental sportif sebagai olahragawan profesional. Dari Kota Malang, Hindu Kertapati melaporkan. Beralih ke Kabupaten Lampung Selatan. Pemirsa, pada Selasa 4 Agustus 2026, ribuan umat Hindu Bali di Kabupaten Lampung Selatan berkumpul untuk menggelar upacara ngaben massal tahun ini. Prosesi ngaben sendiri terdiri dari persiapan, pembersihan, dan pensucian hingga mencapai puncaknya, yakni ngaben atau pembakaran. Ritual ngaben 5 tahunan yang menjadi tradisi umat Hindu digelar di Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Sebanyak 23 jenazah yang terdiri dari 14 jenazah orang dewasa dan 9 jenazah anak kecil dibakar secara massal dalam upacara itu. Inyoman Anom Wijaya, juru mangku, menyampaikan bahwa dalam ritual Hindu, ngaben adalah pensucian roh manusia yang telah meninggal untuk menuju Sang Pencipta atau peristirahatan terakhir mereka. Sawa atau jumlah yang kita abenkan sebanyak yang dewasa itu sebanyak 14 orang. Sedangkan untuk ngelungah itu untuk anak-anak ada 9, jadi totalnya 23. Jadi rangkaian kegiatannya untuk
kemarin kita naskare, untuk sekarang pengabenan atau pembakarannya. Dengan adanya ngaben massal ini meringankan biaya daripada masyarakat. Yang kalau ngaben sendiri mungkin menghabiskan biaya yang lumayan besar ya. Tapi dengan adanya ngaben massal ini, jadi bisa biaya kita tanggung bersama. Jadi biayanya lebih ringan. Ngaben juga untuk melepaskan jiwa orang yang telah meninggal dunia agar memasuki alam atas di mana mendiang dapat menunggu dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Prosesi ritual ngaben terdiri beberapa rangkaian, mulai dari persiapan, pembersihan, pensucian hingga puncak ritual ngaben. Setiap 5 tahun sekali itu diadakan pembakaran mayat ataupun ngaben. Itu kewajiban daripada umat Dharma yang mana yang mana ngaben massal ini meringankan daripada biaya daripada keluarga almarhum yang mau diaben. Upacara ngaben massal ini rencananya akan kembali digelar 5 tahun mendatang. Harapannya dengan adanya ngaben massal menjadi bukti toleransi dan kebersamaan. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Jupri melaporkan. Kamu Banjar, tolong hijau tulangannya buka. Pemirsa, berita kenaikan harga daging sapi akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gejana News. Pemirsa, masih bersama Gejana News. Berita selanjutnya. Capai Rp160.000 per kilogram, harga daging sapi mengalami kenaikan sejak 13 Juli. Dari harga sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp160.000 per kilogram. Hingga memasuki bulan Agustus, harga tersebut masih bertahan dan belum menunjukkan adanya penurunan. Hal ini disampaikan oleh penjual daging sapi Rosianti saat ditemui Gejana TV pada Rabu 4 Agustus 2026. Menurut Rosianti, 48 tahun, pedagang daging sapi di pasar besar, mengatakan kenaikan harga disebabkan oleh semakin terbatasnya stok sapi dari para peternak. Menipisnya jumlah ternak sapi mengakibatkan pasokan berkurang sehingga harga daging sapi terus meningkat. Kenaikan harga tersebut berdampak langsung pada penjualan. Rosianti mengungkapkan bahwa jumlah pembeli mengalami penurunan karena sebagian pelanggan mulai beralih mencari alternatif daging yang harganya lebih terjangkau. Sebagian besar pelanggan Rosianti merupakan penjual bakso dan pemilik kafe yang masih tetap membeli daging sapi untuk kebutuhan usaha mereka. Namun jumlah pembelian tidak sebanyak sebelumnya. Dari sisi pendapatan, kondisi ini juga sangat mempengaruhi penghasilan pedagang saat harga daging sapi belum mengalami kenaikan. Kalau penyebabnya kan kita yang diinin kelangkaan sapi ya. Kelangkaan sapi yang didapat dari peternak. Dari peternak, terus itu kan dapatnya sapi juga kadang mahal. Jadi kayak curatan, melanti itu nanggung rugi gitu dengan sapi itu. Terus stoknya sapi juga menipis. Pas Ramadan itu ada kenaikan 2 kali, 5.000 dan 10.000. Iya. Terus ini ada lagi kenaikan 10.000 per kilo yang di per Juli. Dia mau nurut naik 10.000. Kalau enggak kan dia, aku mau wis naik 10.000 dikurangi. Ada kita kan jaga langganan ya, akhirnya menurun dan beberapa kafe saya banyak yang hilang gitu loh. Yang tadinya rutin ngambil pengambilan nggak tahu dia dapat di mana, dengan harga murah atau memang daya beli sekarang yang berkurang, itu kita nggak tahu. Ada kabar sejak kenaikan ini rata-rata semua hilang gitu loh langganan itu kan, mereka kayak bergerilyan cari yang lebih murah ya, selisih harga. Ya, alhamdulillah di baksoan baksoannya ada langganan baru yang namanya per hari itu
berat yang gini ya? Ya itu kebantu di situ. Kalau nggak ada itu kita ya nggak ada yang ngeladenin. Adapun pendapatan pedagang tersebut sekitar 3 juta rupiah per hari. Namun sejak harga naik menjadi Rp160.000 per kilogram, pendapatan hariannya menurun hingga sekitar 1 juta rupiah per hari. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Di tengah naiknya harga daging sapi, para pedagang bakso turut merasakan dampaknya karena daging sapi merupakan bahan utama dalam pembuatan pentolan bakso. Meski demikian, Suti Aminah, pedagang bakso yang berjualan di Pasar Besar Kota Malang, tetap mempertahankan harga jual baksonya sebesar Rp15.000 per porsi. Meski harga daging sapi sedang mengalami kenaikan. Hal ini disampaikan pada saat ditemui oleh Gajayana TV pada Selasa 5 Agustus 2026. Menurut Suti Aminah, penjual bakso, kenaikan harga daging memang menambah beban modal usaha. Namun ia menyiasatinya dengan mengelola pengeluaran secara efisien. Diketahui saat ini harga sejumlah bahan pendukung seperti sayuran, mie, cabai, bawang, dan kebutuhan bakso lainnya sedang mengalami penurunan. Sehingga penghematan dari bahan-bahan tersebut dapat membantu menutupi kenaikan biaya pembelian daging sapi untuk pembuatan pentolan. Suti Aminah mengungkapkan pendapatan hariannya rata-rata mencapai sekitar Rp300.000. Sementara itu, pada akhir pekan maupun hari-hari raya tertentu, pendapatannya dapat meningkat hingga mencapai Rp500.000 atau lebih. Gini Mbak, saya kan kalau bakso itu kan cabai juga ngaruh ya. Cabai itu kalau murah saya beli banyak sekali. Jadi kalau mahal nggak beli. Kalau mahal beli cabai nanti ini ke cabai semua. Jadi saya ngambil dari sayuran, cabai atau bahan gitu. Mbak, terus dari mie itu kan gratis. Saya itu nggak gratis. Jadi ngambil dari situ. Sayur itu kan gratis, murah ini kan banyak sayurnya. Ya enggak saya naikkan, enggak bersurut lebih kecil, enggak, tetap aja. Ini Mbak, saya kan sudah di pasar, kebanyakan tamu yang makan sini, jadi nggak bisa saya kalau jual sembarangan itu nggak bisa. Jadi kalau orang tanya berapa satu porsi ya tetap 13.000, tambah lontong 15.000, stabil kan. Nanti kalau orangnya minta tambah pendol ya tambah uang lagi. Sekarang musim sepi Mbak ya. Rata-rata loh ya 300, 350 sehari ya. Kalau minggu gitu ya sampai 500 lebih. Kemarin itu dapat 800. Rame sudah itu. Kalau dulu sih belum kayak gini 1 juta lebih seharinya. Sekarang bersurut. Meski menghadapi kenaikan harga bahan baku, Suti Aminah menilai keuntungan yang diperoleh masih mencukupi. Hal itu karena seluruh proses usahanya dikerjakan sendiri tanpa memperkerjakan karyawan, sehingga tidak ada beban biaya gaji yang harus ditanggung. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan berita edukasi pentingnya pencegahan stunting. Jangan kemana-mana, tetap di Gajayana News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya. Sebanyak 70 balita dan 20 anak finalis fashion show meramaikan peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu di Malang City Point pada Sabtu 1 Agustus 2026. Melalui kegiatan ini, edukasi tentang pencegahan stunting dan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak disampaikan kepada para orang tua sebagai bagian dari upaya mencetak generasi yang sehat dan berkualitas.
Komitmen mencetak generasi sehat dan bebas stunting terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah Kota Malang dan Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Dalam sambutannya, Wahyu menyampaikan bahwa kegiatan ini selaras dengan program Dasa Bakti Unggulan Ngalam Tahes yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk memastikan anak-anak Kota Malang tumbuh sehat dan terhindar dari stunting. Wahyu menilai keterlibatan rumah sakit dalam memberikan edukasi kepada orang tua menjadi langkah strategis untuk membangun budaya hidup sehat sejak dini. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, status gizi, perkembangan, dan kesehatan anak diharapkan dapat terus terpantau sehingga mendukung terwujudnya generasi yang sehat, unggul, dan bebas stunting. Ini tidak hanya dilakukan hanya bergembira, tapi bagaimana tumbuh kembangnya mereka dan tentu juga melihat sejauh mana perkembangan balita. Direktur Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu Agnes Widayu Estiningsih menjelaskan bahwa rumah sakit tidak hanya memberikan pelayanan ketika anak sakit, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi kepada orang tua serta melakukan pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini. Menurut Agnes, lomba balita sehat bertujuan memantau status gizi, kesehatan, dan perkembangan motorik anak, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya pencegahan stunting. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah Kota Malang melalui Ngalam Tahes untuk menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Agnes menambahkan, kegiatan tersebut selalu mendapat dukungan dari pemerintah hingga tingkat kecamatan. Menurutnya, Kota Malang juga mendapat predikat terbaik saat menerima kunjungan Wakil Menteri Kesehatan berkat berbagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terima kasih Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu mengadakan lomba balita sehat dan fashion show. Ini merupakan agenda dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Hermina dan memperingati Hari Anak Nasional, dan bertepatan kita akan mengadakannya di Malang City Point ini. Dulu Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu sering mengadakan lomba balita sehat di event rumah sakit dalam rangka hari ulang tahun Hermina. Ya, setiap tahun ada. Kemudian kita vakum, tidak pernah ada ya Dokter Dian ya. Kemudian kita coba di tahun ini untuk mengadakan lomba balita sehat dan fashion show dengan pemeriksaan yang sama, kemudian kriteria yang sama, sehingga kita ada dua bagian, yang untuk balita sehat sendiri, yang untuk keterampilan fashion show sendiri. Kenapa kita kembalikan lagi? Karena sesuai dengan visinya Kota Malang, dalam hal ini Bapak Wali Kota sekarang, ada program-programnya, salah satunya adalah Ngalam Tahes. Nah, Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu ini ikut ambil bagian dalam program Kota Malang, yaitu Ngalam Tahes, yaitu dengan mengawal kesehatan seluruh masyarakat Malang, dalam hal ini seluruh anak-anak balita di Kota Malang, untuk tumbuh kembangnya lebih bagus lagi sehingga menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan tangguh. Nah, dukungan sangat besar dari pemerintah Kota Malang, mulai dari tingkat kecamatan, ini Kecamatan Sukun, ini membackup kita juga dalam program kami di kesehatan balita. Kemudian untuk pemerintahan Kota Malang sendiri, tadi sudah tampak ya, Bapak Wali Kota sendiri hadir untuk memberikan dukungan terhadap Rumah Sakit Hermina Tangkuban Perahu, khususnya dalam hal lomba balita sehat dan fashion show. Tadi disampaikan Bapak Wali Kota bahwa Kota Malang ini sangat perhatian terhadap kesehatan dari seluruh warga Kota Malang. Bahkan kemarin saat ada acara kunjungan dari Wakil Menteri Kesehatan, Kota Malang mendapatkan predikat terbaik untuk kesehatan dari Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pesan dan kesannya, semoga terselenggaranya lomba balita sehat dan fashion show ini menggugah seluruh masyarakat Kota Malang, dalam hal ini ayah bunda yang punya balita, untuk memberikan
nutrisi, ya, kemudian pendidikan dan perkembangan tumbuh kembang anak di rumah masing-masing, sehingga generasi-generasi nantinya akan diciptakan adalah generasi yang sehat, cerdas, dan tangguh. Itu harapan kami dengan adanya lomba balita sehat ini, karena tadi sudah ada juga health talk yang langsung diberikan oleh dokter spesialis anak khusus tumbuh kembang dari Rumah Sakit Herminata Tangkuban Perahu. Semoga itu memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Kota Malang betapa pentingnya kita mengawal tumbuh kembang anak balita di lingkungan keluarga. Ini. Salah satu orang tua pemenang lomba balita sehat, Zafreya, yang berusia 30 bulan, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena anaknya mendapat pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut meliputi kondisi gigi, status gizi, dan tumbuh kembang, sehingga orang tua dapat mengetahui kondisi kesehatan anak secara lebih lengkap. Kemarin sih yang dimintai dari data KMS ya, dari buku KIA, data vaksinnya, terus data posyandu, sama ini tadi juga sama dengan dicek kayak kesehatan giginya, sama perkembangannya kayak di stimulasi gitu. Diajari warna apa gitu. Alhamdulillah hasilnya bagus ya, tadi dari jurinya juga bilang perkembangannya sesuai usianya dia, sama kesehatan giginya juga bagus. 30 bulan. Iya. Selain lomba balita sehat, kegiatan juga diisi dengan fashion show anak yang bertujuan menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian anak untuk tampil di depan umum. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak dapat mengekspresikan diri sekaligus mengembangkan karakter sejak usia dini. Salah satu pemenang fashion show, Fiona, merasa senang dapat mengikuti lomba tersebut karena memberikan pengalaman dalam melatih kepercayaan diri. Persiapan mulai dari pemilihan busana hingga menampilkan berbagai profesi menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi anak-anak. Adik ini sudah ikut model itu usia 3 tahun. Jadi udah terbiasa tampil lomba fashion show, dan terutama hari ini dia pakai baju temanya pembalap. Saya mencari gimana nanti kostum ini tidak banyak yang memakai, itu sih triknya ya. Terus tentu juga latihan, ada coach yang latih, di rumah juga ikut latihan, sama prepare-nya yang jelas kostumnya kita pakai yang sudah ada di rumah saja, sambil dikasih kata-kata motivasi buat Ananda untuk juara berapapun sebenarnya kami tidak masalah, yang penting anaknya bisa ikut serta tampil, menampilkan yang terbaik dan menunjukkan, mengeksplor bakatnya dan kepercayaan dirinya. Itu sih. Senang. Happy banget. Ya, semoga next ada event lagi bisa memotivasi, tidak aja di lomba fashion, bisa memotivasi anak-anak dari usia kecil maupun udah yang beranjak dewasa untuk terus menunjukkan bakatnya, mensupport anak-anak, gitu aja sih. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak serta penguatan peran keluarga dalam mendukung terwujudnya generasi emas Kota Malang yang sehat dan bebas stunting. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajayana News. Saya Angelina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajayana News, sumber informasi berita Malang Raya terkini yang selalu hadir di Gajayana TV. Lebih dekat dan inspiratif. Gajayana.